Bukan Rocky Gerung namanya ya, kalau nggak bikin gaduh ya. Luar biasa ya, Rocky Gerung baru-baru ini turut mendukung aksi demo bertajukan Indonesia Gelap. Wow, Mhm. luar biasa. Tepatnya di Samarinda, di Kalimantan Timur. Dukungan itu disampaikan langsung kepada para mahasiswa ya, Mhm. seusai dirinya mengisi seminar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di UMKT ya. Tujuannya ke sana itu sebenarnya sih untuk seminar, mengisi seminar ya. Pas dilihat ada anak-anak mahasiswa yang lagi berdemo, dia ikut membakar semangat para pendemo di sana. Luar biasa kan Rocky Gerung ini. Aduh, sangat luar biasa. Nah, hari ini seluruh Indonesia marah kepada pemerintah. Katanya si Rocky di aksi demonya tersebut ya. Di sana juga katanya Rocky Gerung itu membakar ban bersama mahasiswa, dia naik di mobil pick up di sana dan berbicara berorasi yang sangat luar biasa, sangat lantang gitu. Eh menjelek-jelekan pemerintah yang ada di Indonesia ini. Dan juga yang konon katanya, abaikan saja semua dalil akademis. Ini adalah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademik. Itu katanya. Gila nggak tuh? Ya. Dan juga ia mempersilahkan mahasiswa untuk menyuarakan tuntutan kepada pemerintah ya secara tertib dan sehat. Menurut si Rocky Gerung juga, jadi silakan mahasiswa berdemo, kalian punya hak untuk menuntut isi negeri ini. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup Rocky. Itulah yang dikatakan oleh Bung Rocky Gerung ya, luar biasa ya, selalu membakar semangat para mahasiswa apalagi yang menentang pemerintahan. Nah, ini luar biasa ya si Rocky ya. Mari kita simak videonya dengan jenaganya dari Bang Opung Parbelak. Bukan Rocky Gerung namanya kalau tidak cari panggung di tengah-tengah demo mahasiswa. Betul. Iya, 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 betul, betul. Dan itulah yang dilakukannya di Samarinda. Padahal Aduh. ya agendanya ke sana dia untuk memberi kuliah. Tiba-tiba nongol orasi. Mahasiswa harus dan punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Datang mahasiswa. Yeah. Mantap. Mantap. Mahasiswa yang seperti apa? Tergantung IPK-nya. Iya. Tergantung isi kepalanya. Iya. Dan tergantung karakternya. Jangan asal ngomong kayak gitu kalau terlalu banyak teori. Mahasiswa seperti apa dulu? Kan begitu. Sekarang begini, ya. Kalau bicara tentang demo mahasiswa, aku berpendapat bahwasanya titik terakhir dari demo mahasiswa yang berbobot itu tahun 1998. Betul. Karena apa? Karena memang demo mahasiswa saat itu berangkat dari isi hati dan pikiran rakyat. Betul. Tapi kalau sekarang belum tentu. Karena apa? Karena banyak demo-demo nggak berbobot. Coba, ada pula demo bawa keranda. Tahun 98 nggak ada tuh bawa keranda. Demo di Surabaya, di Samarinda, di Jawa Barat, di Jakarta, lucu. Dan juga tuntutannya nggak seragam. Ya kan? Ini kan kerjanya BEM. Jadi udah kita tahu bagaimana kualitas BEM zaman sekarang. Mereka ini sangat kental, ya sangat
sangat mencolok terafiliasi dengan orang-orang seperti Rocky Gerung. Betul, betul. Ya kemarin mau coba waktu mau pelantikan, dimotori lah itu mahasiswa demo. Ternyata hasilnya apa? Zong. Pilkada begitu juga, dimotori mahasiswa untuk demo, zong. Tolong dulu kalian setiap mahasiswa yang ada di universitas itu, ya kalau mencari presiden, ya presiden. Mencari presiden BEM, ya coba dulu, tolong dulu agak agak selektif dikit. Tapi bukannya bilang apa, ini sudah terbuka bahwasannya BEM-BEM yang ada di Indonesia ini sudah terafiliasi dengan orang-orang yang memang betul-betul benci dengan pemerintah. Makanya setiap yang mereka tuntut di dalam demo mereka selalu itu kontra dengan pemerintah. Perhatikan. Ya, jadi beda tahun 98. Pemerintah pada saat itu dipengaruhi dan juga dikuasai oleh diktator, ya, Soeharto waktu itu. Dan wajar masyarakat teriak. Nah sekarang pemerintah didukung sepenuhnya sebagian besar oleh rakyat. Nah sekarang siapa yang ngajak kalian demo? Siapa yang nyuruh kalian demo? Kekuatan rakyat mana yang mendukung kalian untuk demo? Kita bisa lihat dari tuntutan-tuntutannya, ya kan? Coba perhatikan aja. Ya, mereka menuntut supaya dibatalkannya pengefisiensian anggaran. Baru yang kedua, mereka menolak adanya makan bergizi gratis. Mereka itu lebih milih pendidikan gratis. Nomor 3, 4, 5, 6 item terakhir ada di situ itemnya Adili Jokowi. Aneh kan? Di Sumatera, di Jawa Timur yang lucu, ya, di Surabaya ditambahin di situ itemnya menolak menolak status PSN dari Waterfront Land Surabaya. Ya, sampai ke situ-situ. Menolak HGB. Di Jawa Barat lagi lebih lucu. Mereka meminta supaya presiden mereshuffle kabinetnya. Aduh, coba dulu kalian itu semua, ya kan, ini siapa yang briefing ini? Rocky Gerung, Refli Harun atau Faisal Assegaf? Coba dipastikan dulu, satukan bahasa gitu loh. Dari sini aja nampak kalian itu nggak seragam. Nampak kalian itu yang sana beda yang briefing, yang sana beda yang briefing, yang sana beda yang briefing. Aduh, nggak semua aku salahkan, ya kan. Ada beberapa hal seperti undang-undang perampasan aset, ya kan begitu. Itu ada di mahasiswa yang di mana, ya aku kurang tahu juga. Kalau itu kita dukung. Supaya Perpu perampasan aset itu menjadi undang-undang. Kalau itu kita dukung, ya kita support, ya. Tapi yang lain-lain ini agak aneh gitu. Sekarang contohnya yang pertama, masalah ya efisiensi, ya. Kalau tidak salah itu undang-undang nomor berapa itu ya? Nomor 25 ya. Atau nomor 1 tahun 2025 yang menyatakan bahwasanya efisiensi itu sangat diperlukan, ya. Ternyata mahasiswa menolak. Kemarin perasaanku menolak itu di media sosial itu Adian Napitupulu. Yang secara terang-terangan dan jelas-jelas Adian Napitupulu, ya. Apakah ada sangkut pautnya Adian Napitupulu dengan para mahasiswa ini? Nggak tahu juga. Aku masih ingat itu, ya kan, waktu kalau tidak salah untuk anggaran PU, ya. Jadi Adian ini mencak-mencak, ya sudah, kalau memang tidak ada lagi anggaran untuk pembangunan, ya sudah, kita biarkan saja, berbohong kita 1 tahun ini. Sekarang memang bukan bilang apa, Bapak Prabowo memang betul-betul efisiensi garis keras. Karena apa? Karena dia tahu, ya, kalau nggak seperti itu, ya, hal-hal pemborosan, kebocoran dana itu akan berlangsung terus.
Itu dia, termasuk di kementerian-kementerian. Coba bayangkan kalian, ada beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian, ya, itu sampai jam 3 itu harus ditutup, dimatikan lampu semua. Kalau nggak ada orang ngantor semuanya, matikan lampu dari atas sampai bawah. Sampai sedetail itu efisiensinya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang lebih besar yang dikejar untuk kemajuan bangsa ini. Gitu loh. Ya, sekarang begini. Pendapatan kita, katakanlah dulu kita tidak mengalami kemajuan pendapatan atau kemajuan income yang sangat signifikan, ya. Jadi, ya, kemarin Bapak Jokowi sudah menambah ya income itu dengan pemotongan denda pajak, ya. Lebih dikenal dengan tax apa sih, lupa gua. Aduh, lupa. Yang penting ada pendapatan dari pajak, tax amnesty. Ya, ternyata dilihat kayaknya masih kurang juga, ya. Nah, sekarang ada efisiensi. Kenapa enggak? Kalau memang bisa untuk kemajuan anggaran, ya, yang namanya efisiensi itu yang tidak berguna dibuang. Ya, itu artinya namanya efisiensi, gitu. Hal-hal yang tidak perlu dilakukan tidak dilakukan. Ya, seperti pergi ke luar negeri. Kalau nggak perlu nggak usah. Ya, seperti acara halal bihalal. Kalau nggak perlu nggak usah. Itu yang namanya efisiensi. Kan begitu, ya. Nah, sekarang ya kita mau nanya, itu permintaan dari mahasiswa atau permintaan dari kelompok tertentu? Kita perlu tahu dan kita perlu pastikan, ya kan? Jangan mau kita dibodoh-bodohi. Baru yang kedua, masalah makan bergizi gratis, MBG, ya. Jadi mahasiswa menuntut, ya, tolong diprioritaskan yang lebih utama. Mereka berpendapat bahwasanya yang lebih utama itu adalah pendidikan gratis. Yang jadi pertanyaan begini, pendidikan gratis mulai dari SD, SMP, SMA sudah digratiskan. Jadi maunya mereka, uang kuliah mereka digratiskan. Jadi adik-adik mereka nggak perlu lagi makan bergizi gratis. Egois sekali Anda. Egois sekali. Coba pemikiran seperti apa pemikiran seperti ini? Kalian sudah tengok bagaimana testimoni anak-anak yang mendapatkan makan bergizi gratis. Ada di sebelah sana mereka nggak makan, mereka bawa nasinya. Karena apa? Karena mama mereka tidak makan, tidak punya nasi. Ada di sana mereka bawa nasinya pulang ke rumah. Karena apa? Karena dia mau berbagi dengan neneknya. Karena neneknya juga tidak pernah punya uang yang cukup untuk memberikan makanan yang standar seperti itu. Banyak testimoni-testimoni lainnya. Ya. Tapi kalian coba, kalau berbicara tentang kuliah, orang yang kuliah untuk saat ini adalah orang yang mampu untuk membayar uang kuliahnya. Kan begitu, kalau tidak mampu, kalian bisa berwirausaha. Atau kalian kemarin tempuh pendidikan di SMK. Kan begitu. Sekarang jangan semua tuntutan kalian sodorkan kepada pemerintah. Ini semua kebutuhan kalian mau kalian sorong-sorong sama pemerintah. Ya, sekarang negara mana rupanya? Negara mana yang menggratiskan uang kuliah terhadap para mahasiswanya? Ya, aku sudah searching. Yang pertama itu ada Jerman, yang kedua ada Finlandia, yang ketiga itu ada Austria, yang keempat itu ada Denmark. Ya, yang kelima itu ada Swedia. Ya. Jadi dari 5 negara ini mereka memberikan uang gratis. Karena apa? Karena rata-rata kualitas hidup rakyatnya atau masyarakatnya sudah tinggi. Yakin aku, banyak negara di Eropa sana tidak menerapkan kuliah gratis. Ini kalian mau coba-coba juga di Indonesia. Emangnya sudah tinggi tahap kualitas hidup di orang di Indonesia? Yang masuk akal kalian itu. Apa-apa mau tanggung pemerintah, kerja kalian kerja. Sambil kerja kalian kuliah, Sedangkan juga anaknya Uya-Kuya di sana juga sambil kerja sambil kuliah. Udah anaknya artis itu.
Ini kalian itu tahu diri sedikit lah. Uang kuliah pun juga, uang semester pun juga semuanya mau ditanggung pemerintah. Kalau pemerintah sudah sanggup, iyalah nggak apa-apa lah. Tingkat kualitas hidup masyarakat di Indonesia kalau udah tinggi nggak apa-apa. Ini nggak aja kalian. Kalian coba bayangkan kalian dulu, adik-adik kalian yang butuh makan, nggak kalian pikirkan. Itu dia, ya. Baru yang ketiga, ya. Ketiga, mereka itu menolak atau mereka menginginkan supaya dwi fungsi TNI tidak lagi bercampur dengan masyarakat sipil. Aduh, sekarang begini, ku bilang sama kalian, libur aja TNI itu, ya libur aja polisi, ya. Dan juga ada beberapa mengatakan bukan cuma TNI, polisi juga katanya harus dibatasi kekuasaannya. Jadi siapa lagi menangkap penjahat Satpol PP? Kalau hilang motor sama siapa kau lapor sama Hansip? Udah aku bilang libur aja polisi sampai TNI di Indonesia ini 1 hari aja hancur kacau negara ini. Kalau nggak ngerti apa yang dituntut nggak usah dituntut. Kok sama ya sama tuntutannya di Siturus? Makanya aku sama-sama kan, ini sama tuntutannya si Adian Napitupulu, yang ini sama di Siturus. Baru yang ketiga menolak ya undang-undang minerba, ya mineral dan batu bara. Jadi mereka itu menolak adanya izin tambang yang diberikan kepada kampus-kampus tertentu. Sekarang begini, kalau misalnya kampus-kampus tertentunya itu memang sesuai speknya itu dengan tambang itu, kenapa enggak? Kecuali contohnya misalnya, ya fakultas kedokteran, ya memiliki izin usaha tambang, kan enggak masuk itu. Justru itu sangat harus didukung, karena apa? Ya, karena mahasiswa sebelum lepas dari kuliah, sebelum tamat, mereka sudah punya pengalaman di bidang kerja. Mereka sudah tahu bagaimana cara menambang yang baik. Mereka sudah punya persiapan bagaimana cara menentukan tempat-tempat tambang yang terbaik. Mereka sudah bisa menentukan kualitas dari batu bara dan barang-barang mineral yang bisa ditambang. Gitu. Jadi nanti nggak kaget lagi, ya kan? Ya udah langsung praktek, kenapa enggak? Kalau contohnya misalnya sudah 4 semester atau sudah 6 semester, praktek langsung, kenapa enggak? Dan itu juga kan bisa menambah income lah. Pasti orang kalau sudah kerja pasti digaji, kan begitu. Lebih bagus menggaji. Sekarang begini, banyak kita ya di pertambangan baik batu bara, minyak bumi, gas dan segala macam. Kita mengambil tenaga ahli dari luar. Ya, karena apa? Karena kita kekurangan SDM. Apa salahnya kalau misalnya mahasiswa itu dijadikan SDM, dilatih SDM-nya supaya apa? Supaya kita tidak perlu lagi mengambil tenaga kerja dari luar. Jangan pendek kali pikiranmu, bro. Mentang-mentang kau dari fakultas pertanian, jadi kau yang sewot. Dari ekonomi kau sewot. Dari kedokteran pariwisata kau sewot. Enggak perlu kau sewot. Kurasa pun juga mahasiswa pertambangan itu sangat setuju. Alasan kalian itu enggak aja. Yang untuk menjaga keseimbangan dan juga kebersihan daripada akademik. Enggak masuk akal. Terus lagi biar tahu kalian, adalah mahasiswa ini yang menuntut ya supaya dilakukan evaluasi terhadap IKN. IKN udah jauh, bro, udah jauh 80% itu. Mau kau komentari pun juga nggak ada gunanya. Mau dievaluasi barang yang udah jadi. Jadi nggak ngerti aku apa isi kepala orang ini, serius. Jadi kalau udah kayak gini kan berarti kan sifatnya politis. Berarti ada yang ingin mencoba-coba untuk menggoyang masalah IKN ini. Sorry, nggak ngaruh.
Gitu dia. Dan yang terakhir coba masalah adili Jokowi. Terlalu kental politisasimu kawan. Ya, terlalu kental ya. Dari kemarin-kemarin itu aja tuh kalian adili Jokowi. Udahlah, nggak usah kalian serta mertakan itu tuntutan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja adili Jokowi gitu. Ya, jadi itu dia ya. Yang jadi pertanyaanku, ya, kalian melakukan aksi apakah memang betul-betul berdasarkan isi dan hati isi dari pikiran dan hati rakyat? Ini ndak Indonesia gelap, Indonesia gelap. Kemarin baru darurat demokrasi, sekarang Indonesia gelap. Nggak bisa kalian itu berpikir optimis, nggak bisa kalian itu berpikir maju, atau nggak bisa kalian itu berpikir visioner. Terlalu lemah kalian jadi mahasiswa, berhenti kalian. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Ketua BEM kalian itu yang gelap. Gelap, 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 gelap. Sudah secerah ini, ku bilang sama kalian, kalau bukan Jokowi kemarin, waktu zaman Covid, kurasa kalian itu udah mati satu-satu. Ini ndak kalian hargai apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Sekarang Bapak Prabowo begitu juga. Kalian berani coret-coret mukanya kan? Ya kan? Udah hebat kalian kayak gitu, ditandai kalian. Jago kali. 100 hari kerja yang paling mematikan itu pula tulisannya itu. Sanggup rupanya kau kerja seperti itu. Kulit-kulitnya aja belum tentu kalian apa kalian kuasai. Kalian komentari 100 hari kerja Jokowi, ya Pak Prabowo. Dah. Jadi itulah dulu mengenai tuntutan orang ini, ya. Jadi bisa dikatakan rata-rata tuntutannya ini nggak masuk akal ini. Tapi kalau misalnya Perpu, ya, rancangan undang-undang mengenai perampasan aset, itu kami dukung. Atau kalian mencantumkan itu di terakhir supaya kelihatan mantap gitu demo kalian. Ya, itulah tadi kritikan-kritikan yang telah diberikan oleh Bapak Opung Parbelak, ya. Luar biasa kritikannya. Kritikan buat Bang Rocky Gerung, kritikan buat Ketua BEM, ya, yang menyatakan Indonesia gelap, ya. Itu kritikan-kritikan. Bagaimana komentar teman-teman? Isi di kolom komentar, ya. Share video ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.